Materi kali ini adalah tentang analisis proyek gizi menggunakan teknik analisis cost effectiveness. Saya Suyatno, dosen dari bagian Gizi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silakan menghubungi sesuai dengan kontak yang ada di layar. Seperti telah kita ketahui bersama, proyek adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang diharapkan memperoleh keuntungan atau kegunaan dalam waktu tertentu. Demikian halnya dengan proyek gizi atau kesehatan, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan berupa peningkatan derajat gizi dan kesehatan sebagaimana yang ditargetkan. Untuk mengetahui apakah sebuah proyek sudah atau akan dapat mencapai target output yang ditentukan, maka dibutuhkan suatu kegiatan yang kita sebut dengan evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian dan analisis apakah suatu pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan akan dilanjutkan atau tidak. Adapun keputusan yang dihasilkan dari sebuah kegiatan analisis proyek adalah menerima atau menolak seluruh proyek tersebut untuk dilanjutkan, memilih satu atau beberapa proyek yang memungkinkan menghasilkan keuntungan dan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia, memilih skala prioritas dari berbagai proyek yang layak untuk dilakukan. Terdapat bermacam-macam jenis evaluasi proyek gizi dan kesehatan, yang secara umum dikelompokkan menjadi pre-evaluasi, yaitu sebelum proyek berjalan, dengan tujuan memilih alternatif yang terbaik untuk dilakukan. Yang kedua adalah post-evaluasi, yaitu setelah proyek berjalan atau terselenggara. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah proyek tersebut dapat dilanjutkan ataukah diberhentikan. Terdapat berbagai macam teknik evaluasi terkait dengan visibilitas atau kelayakan proyek. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah terkait evaluasi cost effectiveness atau evaluasi biaya per unit kemanfaatan. Analisis proyek gizi menggunakan teknik analisis cost effectiveness ini merupakan salah satu jenis analisis yang banyak dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi proyek gizi dan kesehatan. Tujuan dari pembelajaran adalah yang pertama, menjelaskan konsep dasar tentang analisis cost effectiveness. Yang kedua adalah mempraktikkan bagaimana cara melakukan analisis cost effectiveness. Adapun latar belakang yang terkait dengan pokok bahasan ini adalah yang pertama, program atau proyek gizi dan kesehatan adalah salah satu bentuk dari investasi, yaitu investasi sumber daya manusia. Sebagai layaknya sebuah investasi, maka diperlukan kegiatan analisis ekonomi atau economic analysis. Dan menjadi salah satu kesulitan dalam analisis proyek gizi dan kesehatan adalah benefit seringkali tidak dapat dikuantifikasikan. Oleh karena itu, dari beragam jenis yang ada, maka yang paling sesuai ketika benefit tidak bisa dikuantifikasikan adalah menggunakan analisis efektivitas. Seperti yang kita ketahui, program gizi memiliki karakteristik. Umumnya, keuntungan program gizi sulit diukur secara kuantitatif. Apabila dipaksakan atau dikehendaki secara kuantitatif, maka memerlukan pendekatan, misalnya hilangnya kecerdasan, berkurangnya hari sakit, dikaitkan dengan penurunan atau peningkatan produktivitas. Jika tidak bisa diukur dengan melakukan kuantifikasi, maka salah satu pilihan yang paling tepat adalah menggunakan analisis dengan melihat efektivitasnya. Analisis cost effectiveness yaitu analisis bagaimana tujuan dapat dicapai dengan memilih alternatif dengan unit cost yang paling kecil. Berbeda dengan analisis benefit cost ratio yang menekankan alternatif dengan benefit maksimum, analisis cost effectiveness lebih menekankan pada pencapaian tujuan dengan biaya yang termurah.
Apa yang dimaksud dengan biaya? Ketika membahas biaya, maka kita menggunakan konsep uang, bunga, dan waktu yang melahirkan nilai sekarang atau yang kita sebut dengan present value dan nilai yang akan datang yang disebut dengan future value. Adapun jenis biaya bisa kita bedakan menjadi satu, yaitu biaya investasi atau initial investment, dan biaya operasional dan maintenance. Yang kedua adalah variable cost atau biaya bervariasi atau biaya tidak tetap, dan fixed cost atau biaya tetap. Yang ketiga adalah yang kita sebut dengan opportunity cost. Apa yang dimaksud dengan biaya investasi atau initial investment? Biaya investasi atau initial investment adalah biaya yang dikeluarkan sebelum proyek beroperasi. Komponennya antara lain biaya untuk engineering dan feasibility study, biaya untuk pengadaan tanah, biaya konstruksi dan pengadaan peralatan, bunga selama masa konstruksi, dan juga termasuk biaya modal kerja awal. Adapun biaya operasional atau biaya produksi dan maintenance meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan baku, bahan penolong, air, listrik, telepon, bahan bakar, peralatan kantor, dan segala macam yang dibutuhkan untuk pemeliharaan, serta untuk gaji atau upah. Berikut adalah contoh macam-macam biaya yang terdapat dalam unit penunjang seperti dinas atau kantor kementerian, dan unit pelayanan seperti puskesmas atau rumah sakit. Macam biaya seperti biaya investasi pada unit penunjang dan unit pelayanan relatif tidak berbeda. Hanya yang membedakan dalam unit penunjang ada komponen pengadaan untuk alat-alat medis. Adapun jenis biaya untuk kegiatan operasional pada unit penunjang dan unit pelayanan jenisnya relatif tidak berbeda. Yang membedakan adalah pada unit pelayanan ada komponen pengadaan obat-obatan dan juga bahan-bahan medis yang dibutuhkan untuk pelayanan. Komponen biaya pemeliharaan pada unit penunjang dan unit pelayanan relatif tidak berbeda. Hanya pada unit pelayanan terdapat komponen pembiayaan untuk pemeliharaan alat-alat medis. Adapun cost opportunity adalah biaya akibat kesempatan yang hilang. Komponen biaya ini biasanya digunakan untuk menghitung biaya yang tidak bisa ditentukan berdasarkan biaya upah. Biasanya diperhitungkan dengan menggunakan rate atau bunga. Yang dimaksud keuntungan atau benefit bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah direct benefit, kedua adalah indirect benefit, yang ketiga adalah intangible benefit. Direct benefit contohnya adalah kenaikan dalam nilai produk fisik, perbaikan kualitas produk, perubahan lokasi dan waktu penjualan yang menyebabkan meningkatnya permintaan, perubahan bentuk atau grading proses yang menjadikan proses menjadi lebih efisien dan menguntungkan, dan kemanfaatan yang lain yang bisa diukur secara langsung. Indirect benefit contohnya adalah benefit atau keuntungan yang timbul di luar proyek. Misalnya benefit yang timbul karena adanya proyek jalan raya, sehingga harga properti yang ada di lingkungan sekitar jalan raya menjadi meningkat. Juga misalnya benefit yang timbul karena mutu tenaga kerja yang meningkat, sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih baik dan output dari pelayanan kesehatan menjadi lebih bermutu. Benefit yang timbul karena dibangunnya rumah sakit juga menjadi contoh indirect benefit, sehingga lingkungan di mana rumah sakit berada menjadi lebih berkualitas dan hal-hal yang terkait dengan kualitas kesejahteraan menjadi lebih baik di masyarakat. Intangible benefit adalah keuntungan atau benefit yang tidak bisa diukur. Salah satu contoh dari intangible benefit adalah perubahan output atau outcome gizi dan kesehatan, misalnya perbaikan lingkungan, perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan keamanan pangan, dan perbaikan status gizi.
Tabel berikut adalah menampilkan perbedaan antara BC ratio dan cost effectiveness. Untuk BC ratio, benefit dan cost harus diketahui dan dalam bentuk yang bisa dikuantifikasi. Demikian pula untuk cost effectiveness, benefit dan cost harus diketahui. Namun untuk benefit adalah tidak bisa dikuantifikasi, sedangkan cost bisa dikuantifikasi. Untuk BC ratio, alternatif yang dipilih adalah yang memberikan manfaat yang semaksimal mungkin atau memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan pada cost effectiveness yang dipilih adalah alternatif dengan biaya yang paling murah atau yang paling minimum. Untuk BC ratio, biasanya teknik untuk menentukan benefit yang maksimum adalah ketika rasio antara benefit dan cost nilainya yang paling besar. Sedangkan untuk cost effectiveness, dalam menentukan mana yang dipilih adalah alternatif yang memberikan biaya yang paling minimal atau yang cost effectiveness-nya paling sedikit atau paling rendah. Apabila kita ingin melakukan evaluasi alternatif, maka jika menggunakan benefit cost ratio, ranking diawali dengan BC ratio yang di atas 1 dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Sedangkan pada analisis cost effectiveness, pada saat melakukan evaluasi, maka alternatif diurutkan dengan unit cost yang terendah sampai dengan unit cost yang tertinggi, di mana yang terendah menduduki ranking pertama. Berikut adalah contoh perkiraan biaya intervensi per orang per tahun dari berbagai intervensi gizi dan kesehatan. Pada tabel ini bisa dilihat jenis intervensi pendidikan memiliki unit cost yang relatif tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan intervensi suplementasi zat gizi mikro ataupun fortifikasi. Bisa dilihat pada tabel di mana untuk unit cost pendidikan mencapai $5 per orang per tahun. Sedangkan untuk beberapa alternatif intervensi suplementasi zat mikro nilainya relatif lebih rendah, bahkan ada beberapa yang di bawah 1. Misalnya fortifikasi yodium dan juga vitamin A. Sedangkan pemberian makanan tambahan atau PMT, unit cost-nya relatif besar. Bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan intervensi, suplementasi, fortifikasi, dan pendidikan gizi. Demikian juga untuk program-program yang berbasis masyarakat, misalnya pemanfaatan pekarangan, monitoring pertumbuhan melalui kegiatan posyandu, memiliki unit cost yang relatif besar, antara 5 sampai dengan $10 per orang per tahun. Berikut adalah contoh bagaimana melakukan analisis cost effectiveness. Ada 3 tipe intervensi yang diuji cobakan. Yang pertama adalah iodized salt. Yang kedua adalah iodized water, kemudian oral iodized oil. Kemudian yang 4 adalah kelompok kontrol. Bisa dilihat di situ dari ketiga jenis intervensi memberikan perubahan. Ya, iodized salt yaitu garam beriodium, ya. Ini memberikan perubahan pada prosentase Kg sebanyak 52,3%. Kemudian iodized water 41,6, kemudian oral iodized oil 64,5. Apabila kita lihat berdasarkan efektivitas, maka atau efektivitasnya yang paling efektif adalah pemberian intervensi oral iodized oil. Namun kalau dikaitkan dengan biaya, bisa dilihat yang paling murah adalah iodized salt untuk biaya per orang. Sedangkan untuk oral iodized oil mencapai 936,9 atau yang tertinggi dari ketiga jenis intervensi tersebut. Apabila dihitung
cost per unitnya, maka kita bisa mengetahui iodine salt merupakan jenis intervensi yang paling murah cost per unitnya. Sedangkan peringkat yang kedua adalah oral iodized oil. Kemudian yang ketiga adalah iodized water. Bagaimana mendapatkan nilai cost unitnya? Nilai cost unit adalah kita membagi biaya rupiah per orang dibagi dengan perubahan efektif yang terjadi akibat dari intervensi tersebut. Setelah kita kontrol dengan apa yang terjadi pada kelompok kontrol. Dengan demikian kita bisa menghitung dan membandingkan serta membuat peringkat dari ketiga intervensi berdasarkan urutan cost per unit dari yang paling murah sampai dengan yang paling tinggi. Sebagai latihan, hitunglah mana paket intervensi yang paling cost efektif pada soal berikut. Soalnya adalah untuk meningkatkan kadar HB pada ibu hamil di pedesaan, maka seorang ahli gizi kesehatan masyarakat menguji coba 3 paket fortifikasi, yaitu paket intervensi Fe saja. Yang kedua adalah penambahan Fe dan asam folat. Kemudian yang ketiga adalah penambahan Fe, asam folat, dan vitamin C pada produk makanan olahan lokal. Intervensi dilakukan selama 3 bulan pada 4 grup. Salah satunya adalah kontrol dengan hasil seperti pada tabel. Anda diminta untuk menghitung mana paket intervensi yang paling cost efektif. Silakan mencoba dan selamat berlatih. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya melalui channel Suyatno for Public Health. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.